warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emir Rafli Zikri dari kelas F, jurusan HTN, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang substansi hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik, logika sebagai jami' memuat dan mani' menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu utuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis. Misalnya berakat budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan dari tingkah laku manusia dan lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi. Menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. 2. Segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. 3. Sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. 5. Hakikat. Menurut istilah yang menjadi ciri khas filsafat, hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Selanjutnya, segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. 2. Berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh perubahan. 3. Segala sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural dan supranatural. 6. Sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.